Pagi, siang, sore, dan malam teman-teman otomotif review awalnya. Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, saat ini saya sedang berada di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran 2024 dan tepatnya di booth-nya Benelli Kiwe. Nah di depan saya ini ada salah satu motor yang menurut saya paling atraktif di PRJ 2024 ini. Ini adalah Kiwe Napoleon Bob 500. Jadi sebuah big bike bergaya cruiser tapi lebih tepatnya ke bobber yang secara tampilan asli sangat atraktif ya. Dari bagian depan, suspensinya, bagian tengah, bagian jok dan sampai belakang ini bener-bener eye catching banget. Nah, detailnya kayak gimana? Yuk simak terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Nah teman-teman, kita detailin dulu dari bagian depan. Ini salah satu bagian yang paling atraktif ya. Lihat suspensinya, sekilas kayak suspensi zaman dulu ya, model ala apa namanya ya, kayak Springer gitu ya. Tapi ini beda, ini sebenarnya tetap teleskopik, tapi dikasih cover teman-teman. Dan ini covernya kelihatan ya, bikin tampilan depannya kelihatan beda dan kelihatan keker banget. Ini bahannya yang ini plastik teman-teman, tuh kelihatan gede dan dicat warna hitam glossy. Kemudian ada strippingnya warnanya emas. Ini jadi kelihatan mewah banget teman-teman. Dan ini bagian bawahnya juga ada covernya. Kalau ini covernya kayak logam dan pakai finishing kayak powder coating teman-teman. Jadi kayak retak-retak itu. Nah ini juga menunjang, menambah kesan kekernya teman-teman. Asli keren banget ya. Apalagi roda depannya tuh lihat, gede banget, tebel banget, khas banget sebuah motor berairan bobber. Bannya berukuran 150 per 80 ring 16 inci. Dan ini bannya pakai keluaran Sinco teman-teman. Dan peleknya lihat dong, kesannya keren ya. Modelnya palang-palang pak lurus-lurus itu banyak, jadi kayak jari-jari sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat detail berikutnya adalah yang mereka jaga spatbornya ya, pastinya lebar menempel di sini dan ukurannya terlihat pendek aja ya. Jadi tetap lebih menampakkan ukuran bannya yang lebar banget dan tebelnya itu. Lalu kalau kita lihat di sisi kiri, ini kita temukan tulisannya rem depannya yang mana dia pakai cakram tunggal ya, udah semi floating dan dikawal dengan kaliper 4 piston radial dan sudah ada ABS-nya. Dan ini kalipernya tertulis brandnya Benda sendiri ya, gitu. Dan kalau kita lihat ke atas, ini juga bagian yang keren, area lampu teman-teman. Ini lampu utamanya, dia kayak melesek masuk ke dalam di antara kedua batak suspensinya. Oleh kalau suspensinya sebenarnya ini teleskopik ya, tapi tadi di cover. Nah, kita lihat di sini detailnya lampu utamanya. Wow, ini ada DRL di sini. Kemudian terbagi dalam dua klaster dan di tengahnya ada kayak garis gitu hitam dan ada logo. Tapi nggak tahu ini logo apa nih. Mungkin logonya Napoleon Bob-nya ya, karena ada huruf kayak B. Dan nyalanya kalau kita pencet fast beam itu yang atas untuk lampu jauh, yang bawah untuk lampu dekatnya. Cakep-cakep. Terus di kanan kirinya juga ada lampu sen yang mana pakai LED 1 titik gitu ya. Asli, ini bagian ini salah satu yang bagian paling bikin eye catching banget ya dari motor ini. Lihat nih. Nah, kelihatan padat banget dan unik. Oke, sekarang kita lanjut lihat area stang yang mana bentuknya kayak V gitu ya, lihat ya. Tuh, ini juga asli sih keren banget, auto the box banget ya. Oke, sekarang kita lihat stangnya dari area belakang. Nah, makin kelihatan V-nya ya, teman-teman. Dan kita di sini yang tengah-tengah langsung kelihatan adalah panel instrumennya yang mana ini pakai full digital. Ini mirip banget dengan Benda 250 ya. Nah, infonya ada lumayan banyak. Di tengah ini kecepatannya, lalu ada jam, info tekanan oli, AT atau info untuk traction control. Lalu di bawah ini ada gear position, ini ada odometer, dan ini ada lampu ABS, check engine, ini fuel meter. Lalu yang muternya pastinya dia tachometer ya. Dan ini untuk menggantiin info dari Odoka Trip, ini touchscreen teman-teman, kayak miliknya Benda 250 ya. Tuh. Nah gitu. Menarik ya, unik ya. Dan ini cukup tajam, jadi infonya tetap terlihat jelas ya. Lalu kalau kita lihat di kanan kiri, bagian stang kanan, kita temukan adalah pastinya hand grip. Cukup gede ya, digegem mantep. Lalu untuk master remnya, ini bentuknya gini ya tabungnya ya. Bukan segi 4 biasa, jadi terlihat apa beda. Lalu handle remnya nggak ada setelan. Dan spionnya dong, model bar N dan di bagian bawah. Ala-ala motor custom banget. Kemudian untuk panel saklarnya, ini ada beberapa tombol ya. Untuk engine cut off, untuk hazard, kemudian starter. Kemudian geser ke stang kiri. Nah ini ada beberapa tombol, ini mirip dengan Benda V252C ya. Ini buat lampu jauh dekat, lalu ada pace beam di bagian depan,
Kemudian ini untuk tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan traction control ya, makanya lambangnya T. Kemudian untuk sen kiri kanan dan klakson. Dan kemudian di bawahnya stang ternyata ada hal yang beda dan menarik teman-teman, yaitu di sisi atasnya suspensi ini ternyata ada tulisannya ya, benda V-twin engine. Jadi ditempelnya di sini dan ada kayak tapak anjing atau kucing gitu ya, dan dengan 4 kayak jari gitu. Oke, kita lanjut. Sisi belakangnya kita temukan adalah pastinya tangki bahan bakar yang bentuknya khas banget sebuah motor ala-ala custom ya, aliran cruiser gini. Ukurannya tampak cukup besar meski dilihat dari samping itu kelihatan tipis. Karena kapasitasnya lumayan gede teman-teman, 16 liter ya. Dan bentuknya kayak teardrop dengan finishing cat hitam glossy yang kinclong banget dengan ada striping warna emas. Kemudian di samping sini ada tulisan nih, nama motornya ya, Napoleon Bob Benda. Dan ini tulisannya kayak huruf Latin gitu, kelihatan keren sih asli. Dan ini di sini ada lekukan gitu, jadi nggak rata-rata aja. Ini bagus banget. Kemudian di atas pastinya ada tutup tangki yang modelnya mirip banget dengan benda P252C. Yang kalau kita buka dia akan terbukanya ke belakang teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau ke belakangnya kita temukan adalah pastinya jok, dan joknya tunggal teman-teman. Dan modelnya kayak menggantung, mengingatkan kita pada Vespa 946 ya. Tuh, dan ini cuma bisa buat sendirian, nggak ada buat boncengan. Jadi ini motor egois banget ya, buat sendirian aja. Kemudian kulitnya ternyata lembut dengan busa yang empuk teman-teman. Dan ini terpasang di bagian ini nih agak terpisah gitu antara jok dan tangki. Dan lagi-lagi nih bagian sasisnya itu dilapis dengan finishing ala-ala powder coating gitu teman-teman. Jadi tadi dari suspensi ke belakang ini semua kayak ada powder coatingnya. Termasuk di bagian sasis utama teman-teman. Nah ini kelihatan banget pakai powder coating. Jadi kesannya tuh berkelas banget, mewah dan unik ya gitu. Lalu kalau kita perhatikan di sini, ini di sini ada tabung buat radiator. Radiatornya ada di sini nih, di belakang roda depan dengan cover bentuk kayak sarang lebah. Ini juga keren banget. Jadi kalau ngomongin finishing ini termasuk bagus ya. Walaupun ini motor Cina ya, tapi finishingnya memang yang bagus. Kayak seperti waktu saya temuin di Kiwe Benda V252C. Ini lebih bagus lagi sih. Detailnya cakep banget. Lalu kita lanjut. Nah, di sini kita lihat adalah pastinya mesin ya. Mesinnya kapasitasnya 475 cc, konfigurasinya V-twin. Ini DWHC 8 katup injeksi berpendingin cairan dengan tenaga maksimal mencapai sekitar 47 dk dengan torsi 42 Nm. Tersalur ke roda belakang pastinya lewat transmisi manual 6 percepatan dan ada fitur assist dan super clutch-nya di sini. Dan kalau kita perhatikan detailnya ini juga bagus ya. Ini ngetin kita pada cylinder head-nya kayak Harley Davidson yang Sportster ya. Tuh, ini saya gini bagus. Lalu di tengahnya ada cover buat filter udaranya. Yang sebelah sini banyak plastik. Dan lagi-lagi finishingnya kelihatan mulus banget, rapi banget ya. Lalu kalau ke bawahnya sedikit, kita kelihatan adalah knalpotnya yang mana konfigurasinya dua-dua ya. Jadi masing-masing dari knalpot dia keluar masing-masing sendiri gitu. Dan di sini pastinya juga ada pijakan kaki yang mana ternyata pastinya selonjoran di depan ya karena buat motor cruiser. Tapi yang unik adalah permukaan karetnya itu rata aja, nggak ada guratannya. Jadi kayak pijakan kaki yang terbalik ya. Gitu. Dan di sini buat remnya ini kelihatan gede banget dan ini kayak balon aluminium dan master remnya ada di sini langsung jadi tabung dan masternya jadi satu, nggak terpisah gitu. Oke, kita lanjut ke sisi belakang, kita lihat roda belakang. Roda belakangnya ini ukurannya juga gedut banget ya. Ukurannya bannya 180 per 65 ring 16. Bentuk peleknya tentu saja sama dengan depan, pakai jari-jari banyak gitu. Lalu untuk remnya cakram dengan kaliper 2 piston yang kanan kiri ya, dan juga pastinya ada ABS-nya. Dan untuk spatboard-nya ada 2 bagian. Ini bagian yang sini yang terpasang kelangan ayun, dudukannya kanan kiri, dan lagi-lagi dengan finishing model kayak powder coating. Cuma yang sini glossy. Nah, untuk spatboard yang utamanya untuk menepis kotoran yang di belakang ya, yang di sini nih. Nah, ini bentuknya mungil, tapi pastinya efektif menampik kotoran. Ini ada buat dudukan plat nomor. Ini ada mata kucing, dan di atasnya ada lampu rem, lalu sen di kanan kirinya dengan tangkai yang panjang gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk spatboard ini ujungnya ini terpasang di lengan ayun sebelah kiri, yang mana di ini bisa kita temukan juga adalah penggerak akhirnya ya, yang ternyata pakai sabuk teman-teman nih. Jadi kayak ala-ala Harley Davidson nih sabuknya, pakai brand dari Daiko. Nah, ini kita lihat
Dan ini kerennya ada, lihat lengan ayunya ya. Lagi-lagi pakai finishing kayak powder coating gitu. Jadi makasanya asli keren ya, mewah, cakep-cakep. Dan di bawahnya juga ada pelindung beltnya termasuk yang sisi atas. Oh ya, kalau suspensi belakangnya di mana? Nah, tadi kelewatan. Jadi suspensi belakangnya ngumpet di sisi sini, teman-teman. Ini adalah suspensi belakang di balik sini. Ini ada cover ya. Jadi dudukan atasnya sebelah sini, dudukan bawahnya di bawah sini. Ini dikasih cover. Jadi kelihatan rapi dan kayak nggak ada suspensinya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat di sisi mesin sebelah kiri. Tadi belum kasih lihat. Nah, ini mesin sebelah kiri. Penampilannya seperti ini. Di sisi atas pastinya ada bagian yang cover buat ke throttle body. Ini cylinder head-nya. Kemudian bawah sini buat area kopling dan penggerak akhir. Ini gede banget, ala-ala Harley Davidson lagi. Kalau di Davidson kan karena gearbox-nya terpisah ya, yang mesin lama. Nah, ini dimiripin juga. Kemudian di sisi sini, di belakang radiator ada tabung kanister ya, buat emisi nih. Lalu kelihatan juga ada kipas radiatornya. Nah, pijakan kaki kiri, ini pastinya juga ke depan banget. Dan ada tuas buat pemindah giginya, yang mana ini asnya ke belakang sini, karena gearbox-nya di bagian belakang. Gitu. Oke, sekarang saya mau kasih lihat, lanjut lihat posisi duduk dan kita nanti akan nyalain mesinnya. Oh ya teman-teman, tadi ada yang kelewatan nih, belum diomong. Jadi untuk posisi kunci kontaknya ternyata di sini ya, di bagian sisi kiri motor, di depan bawah tangki gitu. Nih, kontaknya di sini. Dan ada juga nih fitur power outlet ya, Type E dan Type C. Nah, jadi bisa ngecas smartphone ya. Gitu. Oke, sekarang saya mau lanjut ngasih lihat posisi duduk dan suara mesinnya. Wow, khas banget cruiser ya. Joknya tuh ceper banget. Dan untuk joknya, bagian depannya ramping tapi belakangnya lebar, jadi pantat bisa ketampung banget. Tapi depan sini nih yang tonjolan bos suspensi ternyata kalau lagi kaki turun agak mentok ya, mentok ke paha. Posisi pijakan kakinya ke depan, ya kaki nggak sonjol-sonjol amat, tapi tetap khas cruiser. Cuma setangnya tuh rasa jauh banget teman-teman. Asli, ini kalau berkendara berarti tangan akan gini banget, dan kalau belok harus main badan ya. Ini kejutan sih, posisi stangnya jauh banget. Ini mungkin spek buat badan bule kali ya. Oke, sekarang suaranya gimana? Coba nyalain ya. Ini suara stasioner kedengarannya. Lumayan ya. Suaranya khas V-twin. Dan ketika dikeber responsif. Cuma di RPM tinggi ada sedikit vibrasi ya. Mungkin juga khas mesin V-twin ya. Tuh. Wah. Mantap. Oh ya, dari tadi saya belum ngomong tentang harga. Ini harganya dipatok hanya 178 juta on the road Jakarta. Jadi harga yang lumayan oke, masuk akal ya untuk motor ya, hampir 500 cc. Yang mana itu sudah kena pajak 60% ya dari harga aslinya. Dan itu aja, kalau inden dapat unitnya nanti ternyata baru di November ya. Jadi harus menunggu beberapa bulan ke depan. Gitu. Wah, jadi gimana teman-teman? Ganteng ya, keren banget ya asli. Wah, asli ini kalau buat nongkrong, buat dilihat emang keren banget. Jadi teman-teman suka apa enggak? Coba juga tulis di kolom komentar. Gimana impresinya? Yaudah, itu aja dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow IG kami, Otomotif _ TV. Kalau IG saya, _otomotif. Dan kalau teman-teman pengen lihat langsung unitnya, mampir aja ke booth-nya Binelli Kiwe di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran 2024. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm motor.